Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Lukas bab 8 ayat 10-17. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema pada khotbah yang ada pada Injil Lukas bab 8 ayat 10-17 tadi, saya mengangkat tema tentang mukjizat dan kasih Yesus. Selamat siang saudara-saudari yang terkasih. Seperti yang telah kita dengar bersama-sama di dalam Injil Lukas bab 8 ayat 10-17. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dengan mukjizatnya serta kasihnya kepada orang-orang yang mengikutinya. Dari 5.000 orang itu yang tertulis di Injil hanya laki-laki, tidak menghitung yang perempuan serta anak-anaknya. Jadi bisa kita bayangkan bersama betapa lebih dari 5.000 orang yang Yesus beri makan 5.000 orang itu. Betapa luar biasanya kasih Yesus ketika para murid mulai bingung dan banyaknya orang, dan memberi saran kepadanya untuk menyuruh orang banyak itu pergi untuk mencari makanan serta penginapan sendiri. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kita harus memberi makan kepada orang banyak.
Mengapa Yesus berkata demikian? Tidak lain dan tidak lain, karena Yesus adalah gembala yang baik dan bertanggung jawab. Dia tidak akan membiarkan kita para dombanya kelaparan, kehausan, dan kesakitan. Dia juga tidak akan pernah meninggalkan kita di dalam suka maupun duka. Seperti yang tercatat di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus membuktikan kata-katanya bukan janji-janji manis yang dia ucapkan, bukan juga kata-kata kosong yang dia ucapkan, tapi bukti nyata kasih-Nya untuk kita semua. Yesus mengerti dan tahu bahwa kita semua manusia yang tidak akan mampu untuk meluangkan dan melangkah sendirian. Percayalah, tangan Tuhan Yesus akan selalu menggenggam erat tangan kita. Bagaimana keadaan kita, baik kita berada di dalam keadaan suka maupun duka. Karena kasih nyatanya lah kita dapat bersama-sama saat ini. Jika kita bandingkan sikap Yesus kepada semua umat manusia yang tidak terhitung saat ini, apakah ada kasih kita sebagai manusia yang sebesar kasih Yesus kepada umatnya? Saya rasa saya sendiri pun tidak mempunyai kasih sebesar itu. Mengapa saya berkata demikian? Karena saya tahu batas kasih yang ada pada diri kita. Saya beri contoh, misalnya kepada teman yang berada di dalam kelas. Ada suatu teman yang kekurangan, misalnya dia tidak membawa uang jajan dan kelaparan, dan kita tahu itu. Apa yang harus kita lakukan? Pasti semua menjawab, kita dapat berbagi makanan atau jajanan. Mudah berkata seperti itu. Yang susah itu melakukannya di dalam hati kita. Apakah kita rela? Ikhlas untuk berbagi? Tentu tidak. Pasti ada rasa tidak ikhlas di dalam hati kita walaupun sedikit. Coba tadi tidak dibagikan ya jajananku. Pasti masih bisa beli ini. Pasti masih bisa beli itu. Atau kita sombong dan berkata kepada teman lain, oh ya, tadi saya bagi jajanan saya sama ini nih. Agar teman-teman lain berpikir kalau kita itu baik. Padahal tanpa kita sadari itu merupakan suatu bentuk rasa tidak ikhlas. Mengapa saya berkata demikian? Karena itu suatu tindakan yang kita mengharapkan imbal balik dari seseorang. Apa imbal baliknya? Imbal baliknya adalah supaya kita terlihat baik di depan orang lain. Padahal itu tidak cukup untuk dipamerkan. Padahal hanya sebatas kasih yang cukup kita dan Tuhan yang tahu untuk perbuatan baik dan buruk kita. Yesus tidak pernah mengajarkan pamrih atau meminta imbal balik saat kita berbuat baik. Yesus mengajarkan kepada kita seperti yang tertulis di dalam Injil Matius, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
apakah pernah Yesus berharap imbal balik dari kita? Banyak pengorbanan Yesus untuk kita umatnya. Ia rela memikul salib yang berat, dipukul, dicambuk, diinjak, serta ditendang. Keringat yang bercucuran bercampur dengan air mata, serta darah di sekujur tubuhnya. Bahkan ia pun masih berkata kepada perempuan yang menangisi dan meratapi dia, "Hai putra-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Sungguh luar biasa kasih yang diajarkannya kepada kita. Tapi bagaimana kesadaran kita tentang pengorbanan Yesus? Jangankan untuk memikul salib yang besar ataupun menahan rasa sakit yang dialami Yesus. Saat kita terkena masalah atau dirundung duka saja, kita masih sering menyalahkan Yesus. Padahal tanpa kita sadari, dalam kita menyalahkannya Dia masih merangkul dan memeluk untuk menyertai kita melewati kesusahan itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka dari itu, saudara-saudari, marilah kita selalu mengucap syukur untuk kasih dan pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus tidak meminta kita melakukan hal yang sama seperti apa yang Dia lakukan kepada kita. Tapi kita sebagai umat-Nya harus sadar apa yang harus kita lakukan dengan berbuat baik kepada sesama, mengasihi sesama, dan saling menolong seperti Yesus yang selalu menolong kita semua. Semoga renungan yang saya sampaikan tadi dapat membuka hati saudara-saudari terkasih untuk sama-sama saling mengasihi dan sama-sama merenungkan apa yang diajarkan Yesus kepada kita semua. Marilah kita bersama-sama merasakan kehadiran Yesus di dalam hati kita masing-masing, dan semoga renungan yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin.